Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau mendengar suara anak-anak muda yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kepada Tuhan karena tepat pada hari ini 15 Agustus 2023 GBPK Karis selalu merayakan ulang tahun yang kelima tahun. Satu yang sangat kami syukuri dalam pelayanan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, saja kita sedang dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Bahkan kami boleh ada sampai pada di tahun ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, namun semua semata-mata karena pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap waktu yang sudah kami lalui Tuhan. Dan kami naikkan semua ungkapan syukur kami hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bawa ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara di tengah peribadatan kami. Hanya Engkau yang kami permuliakan di tengah peribadatan kami. Bahkan setiap penguasa-penguasa udara, roh-roh teritorial yang ingin mengganggu peribadatan kami pada saat ini, kami bersepakat, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada kuasa-Mu yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami bawa dan serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sejak jemaat bangkit berdiri. Kalau saya katakan haleluya, jemaat katakan puji Tuhan. Kalau saya katakan puji Tuhan, jemaat katakan haleluya. Dan kalau saya bilang haleluya puji Tuhan, jemaat katakan amin. Puji Tuhan, siap amin? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Keras lagi, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari sama-sama berdiri Tuhan. Naikkan pujian kita. Bersorak-sorak kami umat Tuhan.
tidak mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita, amin. Siapa yang puji Tuhan lebih lagi, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan kita. Bersorak-sorak. Haleluya. Hey, mari sambil Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertegukan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan
Mari kita siapkan hati kita, kita mendatang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu baik Tuhan, terus menjaga, terus melindungi kita saudara. Hingga pada saat ini kita boleh ada, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Begitupun kami di tempat ini kami bersyukur, semua karena kasih karunia Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Mari kita datang buka hati kita kepada Tuhan. Kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan semua yang Kau buat dalam hidup kami selalu baik. Terlalu baik Tuhan. Hari-hari hidup kami Kau selalu ada. Kau Immanuel, Kau Allah yang terus menyertai kami Bapa. Kau Allah yang terus menyertai dan melindungi kami Tuhan. Mari semua datang di hadapan Tuhan. Dengan syukur-Mu sembah. Hallelujah.
kami Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami mau tetap tinggal ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Kami puja dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau
Kami semua datang menyembah. Kami nyatakan kudusan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Engkau kaya dan Engkau mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja. Dan dipuja sampai dan dipuja sampai Mari kita berdoa. Kau kudus dan Kau kudus Tuhan, dan Kau terlalu baik dalam kehidupan kami. Biar segala alam semesta ini menyembah Engkau Tuhan. Biar semua yang bernafas tersungkur di hadapan-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau jawaban dari kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami. Ubah semua kutuk menjadi berkat, kegagalan menjadi keberhasilan, keterpurukan kami bangkit bersama Engkau, dan ada harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kami mau lihat itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus, kuasai tempat ini,
Dan biar Roh Kudus menerjemahkan apa yang hamba-Mu sampaikan, agar setiap mereka yang mendengarkan, mereka diubahkan, dan roh pertobatan-Mu dicurahkan atas kami. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya, saudara-saudara yang diberkati dan yang saya kasihi. Ulang tahun Gereja Karis jatuh pada hari ini tanggal 15 Agustus 2018. 5 tahun yang lalu kami ada di tempat ini dan Tuhan mempercayakan untuk kami menggembalakan generasi muda. Dan di tahun kelima Tuhan berbicara kuat di hati saya untuk disampaikan kepada gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu tema untuk kita semua. Kutuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang gagal dalam kehidupan mereka. Masa muda itu di mana Allah memberikan satu potensi yang besar. Engkau bisa mengubah segala hal, hidupmu bisa melakukan banyak hal, Tuhan bisa memakaimu secara luar biasa. Tetapi iblis pun tidak akan pernah tinggal diam. Sebagaimana Tuhan bisa memakai orang di masa mudanya, iblis akan menghancurkan juga orang-orang di masa mudanya. Dan saya banyak melihat, saudaraku, tentang hal itu. Saya banyak sekali melihat. Tuhan bisa mengubah kutuk dalam hidupmu menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah kegagalanmu itu menjadi sebuah keberhasilan. Bahkan mungkin hari ini kalau hidupmu rasanya pahit, Tuhan bisa ubah menjadi manis. Dan jika kau setuju, kau bisa berkata amin. Amin. Tapi saudara harus berikan satu alasan kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus memberkati Anda. Engkau punya alasan untuk diberkati Tuhan? Apa alasannya? Tuhan harus memberkati saya karena saya orang Kristen. Begitu? Tuhan harus memberkati saya karena saya aktif dalam pelayanan. Senin sampai Senin saya ada di gereja. Tuhan harus memberkati saya karena saya pelayan altar. Apakah seperti itu jawabannya? Ya, tapi memang pada umumnya orang akan berkata seperti itu. Tuhan harus memberkati saya karena saya anak Tuhan. Anak yang seperti apa, saudara? Anak nakal? Atau anak yang dengar-dengaran dengan Tuhan? Coba kita buka dulu Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Firman Tuhan berkata, lihat, aku memperhadapkan kepadamu setiap hari. Saudara dan saya diperhadapkan dengan berkat dan kutuk setiap hari, tanpa kau sadar. Mungkin kau tidak mengerti, tapi ketahuilah firman ini. Setiap hari ketika engkau bangun tidur, engkau diperhadapkan dengan kutuk dan berkat. Tapi lebih banyak orang pilih kutuk daripada berkat, tanpa dia sadar. Tetapi di hatinya dia menginginkan sebuah berkat Tuhan. Ayat 27, engkau akan menerima berkat apabila dikatakan firman Tuhan, engkau mendengar perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Engkau mendengar. Apakah hari ini kau mendengar tadi pagi ketika bangun tidur? Atau kau bongong-bongong? Tuhan suruh berdoa, belajar dulu Tuhan. Banyak yang seperti itu. Tapi saran besok pagi bangun tidak seperti itu. Ayat 8, kutuk
jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan, dan kamu mengikuti Allah lain seperti apa yang kau ikuti hari ini? Benar kau datang ke gereja, tetapi hatimu tidak dengan Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, bahkan kita biasanya pun Yesus mengutipnya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya di mana? Menjauh daripada Tuhan. Engkau bisa ada di gereja, tapi hatimu ada di rumah. Kau bisa duduk di sini mendengarkan firman 1 jam, tetapi pikiranmu dengan pasanganmu. Sebentar saya ditunggu, kita mau pergi di kafe Bukit Cinta. Akhirnya firman yang tadi lewat masuk telinga kiri, masuk telinga kanan. Sehingga ditanya apa Rema tadi firman Tuhan pada ulang tahun Karis? Saya lupa. Setiap hari kita diperhadapkan dengan hal itu, saudaraku. Tuhan mau memberkatimu setiap hari, tetapi iblis juga mau menyusahkan hidupmu. Dengar, Tuhan tidak akan pernah susahkan hidupmu, tetapi iblis yang selalu membuat engkau susah setiap hari, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau marah dan lain sebagainya. Apa yang membuat Tuhan harus memberkati kita? Bukan karena kita orang Kristen. Alasan terbesar kenapa Tuhan harus memberkati saudara, itu ketaatan. Ketaatan alasan kenapa Tuhan harus memberkati. Tuhan benar mengasihi semua orang. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Tuhan mengasihi semua kita. Kau tidak perlu terlihat baik supaya Yesus terlihat baik dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau hancur, berantakan pun Tuhan tetap baik dalam hidupmu. Tetapi untuk mengubah kutuk menjadi berkat, ketaatan. Ketaatanmu lah yang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketaatanmu kepada Tuhan yang membuat engkau gagal karena kebodohanmu menjadi keberhasilan. Dengar baik-baik. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua mujizat terjadi karena ketaatan. Orang-orang yang bodoh dipakai Tuhan itu terjadi karena mereka taat. Para pecundang, para pengecut, mereka bisa menjadi pahlawan gagah perkasa karena mereka taat. Orang yang buta bisa melihat itu karena mereka taat. Artinya, alasan terbesar kenapa Anda harus diberkati Tuhan, pastikan engkau taat. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat satu kisah yang sangat menarik dalam Alkitab. Ada orang yang gagah perkasa, seorang panglima, tentara perang yang sangat dihormati, tapi sayang, menjadi sedikit sombong, dan akhirnya dia sakit. Kita lihat kisahnya, itu adalah seorang panglima tentara perang yang bernama Naaman. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kitab 2 Raja-Raja. Ini ayatnya cukup panjang. Saya tidak akan baca semua. Saya hanya akan baca beberapa bagian dan kemudian saya akan menjelaskannya. Saudara dengarkan baik-baik. Saya ulangi. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Saya akan mulai. Ayat pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh Tuhan, dengar baik-baik, oleh Tuhan, artinya Tuhan mengizinkan dia untuk menang itu, telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Perhatikan, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sakit. Naaman seorang pahlawan, dia tentara, dia panglima. Dia berada di puncak karirnya. Dia sangat disegani. Bahkan Israel pun tunduk, takut ketika mendengar kata nama Naaman ini. Dia sangat dihormati, dia orang kaya. Tetapi tiba-tiba dia kena kusta, saudara. Hidupnya berada di bayang-bayang maut. Penyakit kusta itu salah satu penyakit yang paling berbahaya yang dicatat Alkitab, dan tidak ada obatnya. Kalau di zaman kita itu seperti AIDS dan HIV, itu jangan utama, saudara. Dan itu dibawa sampai mati. Dan Naaman kena sakit itu, kena kusta. Penyakit ini membunuh seseorang secara perlahan-lahan. Ini penyakit menular. Kulitnya bernanah busuk
Dan orang yang kena sakit kusta, dia harus terasing. Dia tidak boleh berada di rumahnya. Dia tidak boleh ada di satu kota. Dia harus ada di tempat terasing. Itu menurut firman Tuhan. Alkitab mencatat tradisi dan hukum tentang orang yang sakit kusta, saudaraku. Kita bisa membayangkan orang yang kaya, orang yang terhormat, tapi dia menderita. Dia pulang dari berperang, dia tidak boleh peluk anaknya. Dia tidak boleh peluk istrinya. Bahkan prajurit-prajuritnya pun tidak boleh mendekat dengan dia. Kemungkinan pada waktu perang dia ketemu tanpa dia sadar, dia bersentuhan dengan orang yang punya sakit kusta. Dan kemudian begitu dia pulang, dia merasa badannya sudah gatal-gatal dan dia lihat badannya bernanah, merah, mulai bintik-bintik dan lain sebagainya. Dia tidak tahu kalau dia kena sakit kusta. Tetapi faktanya seperti itu, saudara. Dalam perjalanan iman kekristenan kita, ada orang-orang yang tidak pernah berhati-hati dalam bergaul. Saya masuk dalam segi rohani, kusta jiwa atau kusta rohani. Ada orang-orang yang tidak berhati-hati dalam bergaul. Dia seorang pelayan Tuhan. Mungkin saudara, mungkin saya. Kita melayani Tuhan, tapi karena kita tidak jaga hati kita tidak jaga hidup kita tidak berjaga-jaga memilih pasangan yang tepat, akhirnya pulang kemari masuk ke rumah sudah gatal-gatal. Yang tadinya bergairah dengan Tuhan, sekarang sudah tidak bergairah dengan Tuhan. Ada apa? Apa yang kau buat di luar? Kira-kira seperti itulah, saudara. Orang yang kena sakit kusta kehilangan harapan. Orang yang kena kusta itu tinggal menunggu mati, saudara. Orang yang kena HIV itu tinggal menunggu mati. Dan dia hidup di bayang-bayang maut. Mau mati takut, mau hidup pun, aduh susah. Orang mau bersentuhan dengan dia tidak bisa, karena najis, dan itu menular. Air liurnya menular, nafasnya menular. Dan orang bersentuhan kulit dengan kulit, itu pindah. Itu sakit kusta. Ingat, sakit kusta itu tuh, saudara-saudaraku, jiwa orang yang mengalami sakit kusta jiwa itu sakit hati, dendam, itu punya kebencian, pemberontakan, kesombongan, hawa nafsu. Ini merusak imanmu. Ciri-ciri orang yang mengalami kusta di dalam jiwanya menyimpan sakit hati. Sakit hati itu akan merusak semua organ tubuhmu, saudara, cepat atau lambat. Akan banyak penyakit yang muncul karena sakit hati, karena pemberontakan, karena kesombongan, karena dendam. Penyakit ini membuat orang terasing. Mazmur pasal pertama, bagian terakhir dikatakan seperti ini. Orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang percaya. Orang yang mengalami sakit kusta di jiwanya, dia tidak akan pernah tahan duduk di kumpulan orang percaya. Tapi kalau di karaoke, di kafe, pagi kalau mau pagi, betul tidak? Sakit jiwanya. Tapi kalau suruh doa semalam suntuk, suntuk deh. Tapi kalau istilahnya riang, bukan semalam suntuk kita, semalam ceria. Jadi kalau berdoa dari malam sampai subuh harus ceria dong. Gitu. Tapi harus didoping dengan nasi juga sedikit. Ini. Tapi lihat kisah ini, saudaraku. Di ayatnya yang kedua, saya akan baca lanjut. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan ada seorang tawanan anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan dari istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi ada seorang budak perempuan. Pada waktu itu Israel memang sedang dijajah, dan beberapa masyarakat dibawa ke Damsyik oleh Raja Aram, mereka ditawan. Dan ada seorang perempuan, dia menjadi pembantu di rumah panglima tentara ini. Dan dia katakan, dia melihat bahwa Naaman sakit, dan dia katakan, kalau tuanku mau pergi ke Israel bertemu dengan seorang nabi yang bernama Elia, dia bisa menyembuhkan saudara, dia bisa menyembuhkan Tuhan.
Dan ketika Naaman mendengar hal itu disampaikan kepada raja, raja memberi surat kepada raja Israel. Sabun yang kelima akan datang ke situ, kau harus sembuhkan dia. Oh, kaget, raja Israel kaget. Naaman mendengar hal itu, dia langsung membawa emas, membawa perak dan banyak pakaian-pakaian mewah untuk dipersembahkan kepada Elia. Jadi singkat ceritanya, Naaman pergi ke Israel, bertemu dengan Elia, tepat di depan rumah Elia. Naaman toki-toki, shalom, shalom. Kira-kira seperti itulah. Naaman mengharapkan Nabi Elia ini datang, buka pintu. Tapi ternyata yang buka pintu bukan Elia. Tetapi Elia akan tahu bahwa Naaman akan datang. Sehingga Elia berkata kepada Gehazi, pelayannya, anak rohaninya, kalau Naaman datang ke sini, sampaikan kepada dia harus mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Apakah Naaman melakukan? Awalnya tidak. Naaman tidak melakukan itu. Kita lihat kisahnya itu. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Wah, seorang panglima ini. Kalau di negara kita ini menteri pertahanan, datang ke rumahmu, toki-toki, tok 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 tok, berharap kau datang doakan dia. Tetapi yang keluar pembantumu, sakit hati. Orang yang terhormat cuma dijamu dengan seorang pembantu, marah lagi. Naaman marah. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, saya sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Seringkali kita menginginkan sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita mengharapkan Tuhan datang secara langsung dan berbicara di telingamu supaya engkau bertobat. Kira-kira begitu. Atau mungkin kau sedang berdoa dan menginginkan sebuah terobosan dalam pelayanan, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam hubungan. Engkau inginkan keuanganmu dipulihkan Tuhan, dan kau terus berdoa. Tuhan, kirimkan hamba Tuhan yang hebat, Tuhan. Benihim atau siapalah datang, tumpang tangan. Naaman berpikir dia akan ditumpang tangan oleh Elisa, dan mungkin Elisa pakai bahasa roh, bla 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 bla, dan kalau dioleskan minyak urapan dan sembuh. Ternyata tidak. Seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan Elisa katakan, celupkan badanmu di sungai Yordan 7 kali. Perhatikan ayat ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kita marah dengan Tuhan ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan. Kau marah ini? Ketika kau tidak mendapatkan berkat sama Tuhan? Apakah kau marah hari ini sama Tuhan? Ketika kau mengharapkan seorang pendeta datang mendoakan kau, tapi dia tidak datang ke rumahmu berdua tunggal. Kira-kira Naaman berkata, lebih baik saya sakit daripada saya harus mencelupkan tubuhku di sungai Yordan yang kotor, bau, dan berlumpur itu. Marah dia. Sungai Parpar di Damsyik itu lebih bagus, lebih bersih, lebih jernih. Kenapa saya harus mencelupkan badanku di sungai Yordan yang kotor itu? Kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, ingin diberkati, tetapi Tuhan memberikan satu hal yang kecil kepada kita, tapi kita tidak melakukan. Tapi pegawai Naaman yang menyertainya berkata seperti ini, Tuhan, yang disuruh sama kau itu pakai bahasa sederhana. Bosku, kau kan disuruh cuma bercelup di kolam itu 7 kali. Seandainya kau disuruh untuk melakukan hal yang besar, bukankah kau akan melakukannya? Itu kan cuma pekerjaan sederhana. Kenapa kau tidak melakukan? Seringkali Tuhan pakai orang-orang sederhana di sampingmu untuk tegur kau. Kau ingin diberkati, tapi kau tidak pernah melepaskan pengampunan dengan orang lain. Kau mengharapkan Tuhan datang langsung tumpang tangan dengan kau, memulihkan ekonomi, keuanganmu. Tetapi ketika Tuhan berkata, ampuni dia, dan kau berkata, lebih baik saya sakit Tuhan, daripada saya ampuni dia. Lebih baik saya menderita kena kusta daripada harus saya keluar dan menghampiri dia. Kira-kira seperti itu.
orang-orang zaman sekarang. Tapi saya berharap saudara kondisi tidak seperti itu. Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu berkat, keuangan, keajaiban, pemulihan, pastikan hal yang sederhana harus kau lakukan. Tidak susah, asal kau mau. Dengar baik-baik, ketika kau sakit hati, hanya ada dua pilihan. Kau diteko ular yang berbisa, kau digigit ular. Hal yang harus saudara lakukan, kejar ularnya, atau saudara pergi ke rumah sakit untuk pemulihan. Tapi banyak orang bodoh, dia kejar ular. Belum didapur ular, langsung mati di jalan dia. Sakit hati seperti itu saudara. Kau sakit hati dengan orang, kau harap kau mau balas dendam. Kau makan tidak enak, tidurmu tidak nyenyak, kerjamu tidak bagus. Dia di rumah kongko-kongko dia, ketawa-ketawa. Kau yang stres. Tuhan akan pakai orang-orang sederhana di sekitar untuk menegur. Lakukan hal yang sederhana, maka Tuhan akan mempercayakan keajaiban yang besar atas hidup saudara. Ketika Naaman ditegur oleh pegawai-pegawainya dengan berat hati, dan dia pun sadar, betul juga itu. Kalau sesuatu yang besar disuruh Tuhan pasti saya lakukan. Kenapa hal yang kecil saya tidak mau lakukan? Akhirnya Naaman mencelupkan badannya 7 kali di Sungai Yordan, sesuai dengan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lihat baik-baik, ini kunci dari kesembuhan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kunci kesembuhan Naaman bukan terletak dari Sungai Yordan. Kunci kesembuhan Naaman bukan terletak dari 7 kali. Kunci kau bertobat dan masuk surga bukan kau dicelup 10 kali di kolam baptisan, bukan. Kunci kesembuhan dari Naaman itu ketaatan. Ketaatanlah yang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dengar baik-baik. Kalau kau mau mengubah hidupmu dirubah Tuhan, firman Tuhan katakan seperti ini. Korban bakaran tidak aku kehendaki. Itu kitab 1 Samuel. Mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran. Dengar Tuhan. Seringkali kita berkorban waktu datang ke gereja. Kita berkorban uang. Kita perpuluhan, kita persembahan, kita memberi support orang dalam pelayanan. Tapi kita tidak mau dengar apa yang Tuhan bilang. Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan butuh ketaatanmu. Seringkali kau harus keluar dari zona nyaman. Kau harus lihat Naaman, ya, orang yang terhormat. Dia datang dengan baju kebesarannya panglima. Dia datang, dia membuka bajunya dan dia mencelup badannya di tempat yang hina. Kau harus merendahkan dirimu di tempat yang hina. Kadang kan kalau minta maaf itu kan terlihat seperti terhina, toh. Aduh Tuhan, bukan saya yang salah, kenapa saya minta maaf ini Tuhan? Tapi itu kunci untuk kesembuhan. Itu kunci. Kau yang mengalami kutuk kegagalan, kau frustasi, kau menjadi berkat. Di kisah ini, saya belum selesai dari kisah Naaman. Di sini ada 2 tokoh yang akan kita pelajari malam hari ini. Tadi Naaman, kita berpindah ke Gehazi, anak rohani, anak didiknya Nabi Elisa. Naaman, orang yang dikutuk Tuhan, mendapatkan berkat, tetapi Gehazi, orang yang diberkati, tetapi dia mendapatkan kutuk dalam kehidupan. Terbalik. Kalau Tuhan bisa membuat kutuk menjadi berkat, dengarkan baik-baik. Tuhan bisa membuat berkat menjadi kutuk. Itu kita lihat kisahnya. Ini keren sekali saudara. Ayat 19. Dan singkat cerita, ketika Naaman sudah sembuh, dia kembali menghadap Elisa. Dia membawa semua persembahan-persembahan yang indah itu, dan dia berikan kepada Elisa. Bapak, saya sudah sembuh Bapak. Sebagai bentuk penghormatanku, saya memberikan persembahan ini. Tetapi Elisa tidak mau ambil. Di situ ada anak rohaninya, Gehazi.
Naaman tidak masalah, dia mau tolak atau mau ambil, dia deposit. Intinya Tuhan, saya sudah sembuh. Pulang dia dengan penuh sukacita. Di situ ada Gehazi mendengar, melihat bahwa persembahan itu ditolak oleh Elia. Apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 19. Maka berkatalah Elia kepadanya, pergilah dengan selamat. Pulang sudah Naaman ini. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, ayat 20, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa Abiala, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Saya akan jelaskan, singkat cerita, karena ini panjang kalau kita mau baca sama saudara. Gehazi dikuasai oleh ketamakan. Seringkali yang membuat engkau terhilang dari Tuhan karena engkau kejar dunia. Engkau melihat pakaian yang indah-indah dipakai temanmu dan kau cuma pakai cakar. Kau melihat HP-mu masih Samsung, temanmu sudah iPhone. Akhirnya kau mati-matian kerja lembur dan tidak masuk gereja. Itu yang terjadi. Kita dikuasai ketamakan. Aduh, bodoh sekali bosku ini. Kenapa dia tidak ambil? Mending saya ambil. Kira-kira begitu. Dia mengejar persembahan, dia kejar Naaman. Cerita Gehazi, Naaman lihat nih, ada orang yang lari di belakang, kejar keretanya. Dia berhenti dan dia katakan, apakah ada kabar baik? Gehazi katakan, benar kabar baik. Naaman katakan, apakah semua selamat? Benar semua selamat. Tetapi dia berbohong. Gehazi bilang kepada Naaman, bosku Elia meminta persembahan, padahal Elia tidak pernah suruh dia. Dengar, kebohongan membuka kutub dalam hidupmu. Dengar baik-baik, kebohongan membuka jalur kutub di dalam hidup. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Naaman memberikan persembahan itu. Ingat, kalau kau kejar dunia, maka kau bisa mendapat kekayaan. Benar, tapi kau kehilangan Tuhan. Kau malah mengalami sakit di jiwa. Setelah mereka sampai di bukit, ayat 24, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkata Elisa kepadanya, dari mana kau Gehazi? Gehazi, kau dari mana? Apa jawab Gehazi? Saya tidak ke mana. Kebohongan yang pertama, Gehazi menipu Naaman. Seringkali kebohongan kita akan pakai untuk menutupi dosa kita. Dosa tidak pernah selesai dengan kebohongan. Saya tanya, ini dari mana? Oh tidak pastor. Contoh pulang kerja jam 10 saya bisa di rumah. Padahal di kafe dia mabuk. Bohong. Tapi saya puji Tuhan, ini tidak suka minum ini. Haleluya. Berarti selama ini kau puasa air putih. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya dan mendapatkan engkau? Jangan kau coba-coba bohongi pendeta. Elisa ngomong kepada Gehazi, saya tidak ikut kau kemana kau pergi. Tapi ingat, kemana pun kau pergi, hatiku ada di situ. Seringkali kita bohongi gembala kita bohongi orang tua rohani kita. Semua baik-baik saja, tetapi semua tidak baik-baik saja. Ada kerusakan di sini. Tidak baik membohongi pendeta. Saya mau sampaikan, tidak baik bohongi pendeta. Jadi kalau hari ini ada yang bohongi saya, nah sebentar kita selesaikan. Tapi saya yakin tidak ada itu. Maksudnya jadi mau ngaku.
kamu kalau baca ayat ini? Loh, ini saya baca ulang ya. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan Tuhan yang berkata Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hamba ini tidak pergi kemana-mana. Ayat 6. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Wah. Kenapa orang jatuh di dalam dosa? Kenapa kita bisa melakukan kesalahan? Dengar baik-baik, kita semua bisa buat salah. Saya bisa buat salah, kamu bisa buat salah. Siapapun, mau pendeta siapapun yang bagaimanapun. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa buat salah? Karena yang pertama, kau sudah memikirkan dulu. Kau sudah pikirkan terlebih dahulu kesalahan itu. Dosa itu kau sudah pikirkan. Karena dosa itu tidak sekonyong-konyong datang dan kau jatuh. Tidak, saudara. Semua dimulai dari pikiran. Semua dimulai dari apa yang kau lihat. Gehazi melihat pakaian itu. Gehazi melihat perak dan emas. Dan dia tahu di kantongnya tidak ada uang. Dan dia terpancing oleh ketamakan untuk mengambil barang itu. Terlihat baik. Itu kan sebenarnya sudah mau dikasih bosku. Jadi apa salahnya saya ambil? Kata Gehazi kira-kira begitu. Dia mulai pikirkan, kejar tidak, dan dia kejar. Kamu lihat makanan di luar itu kan? Apa yang ada dalam pikiran? Ayam. Betul kan? Siapa bohong? Kenapa? Karena begitu masuk di depan pintu itu, kamu selalu lihat, makan. Jadi ketika firman disampaikan, di sini tetap berpikir makan. Gitu. Kamu tahu tidak? Orang itu kalau tanya ibadah lebih suka duduk di belakang. Betul toh? Betul. Tapi kalau pesta orang lebih suka duduk di depan, apalagi di depan meja. Dosa seperti itu. Kalau kau lihat dan kau terus pikirkan tentang kenikmatannya, satu waktu pasti kau lakukan dosa itu. Tetapi kalau kau lihat dosa itu dan yang kau pertama kali kau pikirkan adalah konsekuensinya, percayalah, kau tidak bikin. Kenapa? Kalau kau tahu itu maut, itu akan merusak pelayananku, itu akan merusak jiwaku, itu akan merusak rohku, dan itu akan merusak persekutuan. Kalau kau pikirkan konsekuensi, kalau kau pikirkan mautnya, tapi kalau kau pikirkan kenikmatannya, out itu konsekuensi. Bodo amat, nanti juga minta ampun Tuhan, ampuni kok. Kira-kira begitu toh? Banyak orang ini. Saya berharap konklusi ini berubah. Ketika seorang diperhadapkan dengan satu pilihan, di situ ada berkat dan kutuk. Lihat konsekuensinya sebelum kau lakukan. Benar, Tuhan bisa ampuni kita, tapi konsekuensi tetap berjalan, tidak akan berlalu sampai Tuhan katakan stop. Benar gak kasih karunia Tuhan? Benar. Tapi dosa selalu membawa kerusakan. Rusak dalam keuangan, rusak dalam damai sejahtera, rusak dalam kehidupan. Ketika Elia menegur Gehazi, Gehazi terdiam. Aduh, dari mana dia tahu ini? Padahal dia tidak ikut. Elia itu nabi yang paling disegani di zamannya. Bahkan para tua-tua Israel lebih mendengarkan perintah Elisa dibandingkan perintah raja. Bahkan ketika Raja Aram mau menyerang orang Israel, Elia langsung tahu dan berkata kepada Raja Israel, taruh di sini pasukanmu, taruh di situ pasukanmu, dan jangan kau menyeberang ke situ. Ketika Raja Aram datang dengan pasukannya, kaget dia. Kenapa dia tahu? Dia punya strategi. Kemudian tentara Aram berkata, ada Nabi Elisa. Ketika kau berbicara di istanamu, dia di kamarnya sudah dengar loh. Ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dan apa yang kau lakukan di kamar-kamar Tuhan tahu, dan pendeta kadang tahu. Kalau dia berdoa, Tuhan apa yang bikin itu? Kemungkinan Tuhan tidak bisa singkatkan, Tuhan singkatkan. Cuma tidak dibuka tempat itu. Itu namanya karunia kepekaan dan karunia itu membedakan roh. Karunia pengetahuan itu karunia itu.
Dan ada hamba Tuhan yang dikaruniakan tentang hal itu. Kamu bisa minta, tapi kuncinya satu, kekudusan dan kebenaran. Gehazi terkejut. Lihat konsekuensi dari apa yang dilakukan Gehazi, saudara. Dengar, setiap keputusan yang salah itu punya konsekuensi. Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kebohongan itu membuka celah. Apa yang penyakit yang diterima Naaman hanya butuh waktu 1 menit. Boom! Pindah ke Gehazi. Bayangkan kalau ada nabi besar, hamba Tuhan yang besar, dan dia kutuk kita, dan kutuk itu didengar Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang bisa bebaskan kita? Naaman dengan seketika keluar dari hadapan Elisa, dan dia pergi ke Samaria, ke kota di mana khusus orang-orang yang kena kusta, dan dia tidak boleh menghadap Elisa. Gehazi gagal menjadi anak didik anak didik Elisa. Sama seperti Musa melahirkan Yosua, Elia melahirkan Elisa, Elisa melahirkan Gehazi, tetapi Gehazi gagal menjadi anak rohani oleh Nabi Elisa, nabi besar pada zaman itu. Seringkali tidak semua orang yang tinggal di gereja itu punya sifat yang bagus, saudara. Seringkali kalau ada orang tinggal di gereja, ketika dia tak salah, pendetanya disalahkan. Padahal memang hatinya itu orang musuh dan tidak mau berubah. Saya berharap tidak ada yang seperti itu. Dengan seketika harapan Gehazi habis. Apakah kita berpikir harapan Gehazi habis? Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya, apa yang terjadi. Dia pergi dari hadapan Nabi Elisa. Dia tersingkir, dia dikucilkan. Orang yang kena sakit kusta, dia harus berjalan, dan ketika ada orang yang datang, dia harus berkata, najis, najis, najis. Untuk apa? Supaya orang tahu. Dan orang tidak berani sentuh dia. Oh, kalau tak sentuh, tak pindah. Dan itu bisa merusak bangsa itu. Dia dihukum secara permanen. Kejatuhan yang tiba-tiba yang tidak pernah Gehazi bayangkan harus kena dengan dia. Hanya butuh waktu 1 menit dalam kebohongan. Jatuh. Kusta dikenal sebagai salah satu hukuman Tuhan yang paling mengerikan di dalam Alkitab. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang sombong dan yang terang-terangan melawan otoritas Allah. Sebelum Gehazi mendapatkan penyakit kusta putih, ada Maria, kakak dari Musa, yang pernah kena sakit kusta. Ketika dia melawan Musa, dan Maria mengatakan seperti ini, Tuhan, memangnya cuma Musa yang bisa kau pakai, saya juga bisa. Dan dia melawan adiknya. Dan Tuhan tahu dan Tuhan marah. Tiba-tiba badannya langsung kena kusta. Orang yang menentang otoritas Tuhan ada kutuk atas dirinya. Dia membuka celah atas kutuk itu. Tetapi pada waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan, dia saudara, tolong ampuni. Dan Tuhan mendengarkan. Karena Musa punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Akhirnya Maria sembuh. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan adalah alasan Tuhan memberkatimu, saudara. Tetapi ketidaktaatan merupakan izin Tuhan supaya kutuk bisa menimpa saudara. Jika kutuk bisa menjadi berkat, maka berkat pun bisa menjadi kutuk ketika saudara tidak taat. Saya berpikir ketika membaca pasal ini, saya pikir Gehazi sudah habis. Saya pikir Gehazi betul-betul gagal, kisahnya habis, dia selesai, dia jatuh di dalam lubang yang terlalu dalam, tidak ada orang yang bisa tolong dia, kira-kira begitu. Dia tidak punya kesempatan kembali untuk kembali kepada Elisa. Tapi begitu saya buka-buka pasal selanjutnya, ternyata namanya muncul ulang. Luar biasa. Gehazi muncul lagi. Setelah mungkin di atas 10 tahun dia kena kusta, dia datang. Kita lihat, kenapa bisa seperti itu? Seharusnya orang kusta itu tinggal menunggu aja. Orang yang kena kusta tinggal menunggu maut untuk panggil dia pulang. 2 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-3 dan 4. Jadi ada 3 pasal setelah dia mendapatkan penyakit dan dia mengalami kegagalan. 2 Raja-Raja 8 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan, saudara dengar baik-baik. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin.
Kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Ayat 4 garis bawahi. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Lihat baik-baik apa yang terjadi dengan Gehazi. Seharusnya dia harus sudah disingkirkan, seharusnya dia sudah terbuang, seharusnya dia tidak ada lagi sebagai abdi Allah. Pelayan dari Elisa, seharusnya dia hilang. Dan saya pikir seharusnya begitu. Tapi ternyata Alkitab itu penuh dengan kejutan, saudara. Tuhan penuh dengan kejutan. Apa yang dilakukan Gehazi? Ketika dia diusir oleh Elisa, engkau pergi dari hadapanku, karena engkau najis. Tapi tiba-tiba di pasal 8, dia ada di istana raja. Bapak orang kusta di istana raja. Yang pastinya ketika dia menghadap raja, dia sudah sembuh. Kenapa saya mulai dari ayat 3 tadi? Itu adalah jangka waktu. Dan lewat setelah 7 tahun. Saya tidak bisa memastikan ada berapa tahun dia kena kusta. Tapi ketika saya baca ini ada 7 tahun, ada kelaparan di Israel. Dan kemudian ada 3 pasal yang seakan-akan itu hilang nama Gehazi. Seakan-akan kisah itu seakan-akan dibiarkan. Tidak ada tentang bagaimana caranya dia menderita, seperti apa cara pemulihannya, seperti apa cara pertobatannya. Entah bagaimana dia sebut, tetapi Alkitab mengatakan Gehazi ada di istana raja. Dengar baik-baik. Saya mau simpulkan, seburuk apapun keadaan, sekalipun yang awalnya kau menikmati berkat Tuhan dan kemudian kau mengalami kutuk karena kebodohanmu, Tuhan bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat kembali. Itu yang dialami oleh Gehazi. Orang berpikir bahwa dia sudah gagal menjadi. Dia itu pemegang tongkat estafet Nabi Elisa. Kalau Elisa sudah dipanggil Tuhan, maka dialah yang menjadi nabi selanjutnya. Karena dia orang yang terdekat dan tinggal sama-sama dengan Elisa siang dan malam, berdoa sama-sama, pujian penyembahan sama-sama, melihat mujizat sama-sama. Itu yang didapatkan Gehazi. Tetapi dia mengalami pencobaan karena dia memikirkan tentang ketamakan, tentang hal-hal yang indah, dan dia jatuh. Tetapi selang beberapa tahun, mungkin 10 atau 15 tahun, mungkin dia menangis kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan. Saya berani masuk ke dalam tempat yang paling hina Tuhan. Dan saya minta maaf atas semua kesalahanku. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, dia ada di istana raja. Dia berbicara seperti dia seorang yang sudah dekat dengan raja, sahabat raja, berkomunikasi dengan raja. Dan dia menceritakan tentang Elisa, bosnya. Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Satu kata kuncinya, dengar baik, ketaatan selalu membawa kemuliaan. Amin. Jangan kau pikirkan itu terlalu hina. Pikirkan keajaiban yang akan kau dapatkan setelah kau melakukan hal itu. Ketaatan itu akan mengubah hidupmu saudara. Ketaatan akan mengubah masa depanmu. Ketaatan akan mengubah dosa yang hina menjadi mulia, yang kotor menjadi bersih. Itulah kabar baik yang harus kau dengar pada malam ini. Saudara semua pemusik, kita akan berdoa. Juga worship leader. Kita angkat pujian bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini bisa ubah hidup saudara. Bagi Tuhan tak ada Semua yang sangkang terbang berdiri saudara-saudara. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman katakan, Bagi Tuhan benar-benar yakin tak ada yang bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalanmu. Dia bisa mengubah hidupmu malam ini.
yang mustahil. Benar Tuhan. Jadi tidak mungkin kita berencana dan berdakwah atas kami malam ini. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini saudara, kau yang membutuhkan mujizat, kau membutuhkan pemulihan, kau yang terluka dengan orang lain, mungkin saudaramu, mungkin temanmu, mungkin kau menyimpan sakit, dendam yang tidak bisa kau utarakan. Bahkan kau mau mencoba melupakan hal yang pahit itu, tetapi setiap kali kau mengingatnya itu membuat hatimu tertusuk. Dengar baik-baik. Ya, ada di tempat ini yang mau menjamah. Kau merasa dirimu mau kau telah gagal, kau telah terhilang. Tapi dengar baik-baik. Seperti Gehazi, dia bisa kembali lagi menjadi bujang, pelayan dari api Allah yang terkenal. Demikianlah hidupmu. Tuhan bisa kembali memakaimu lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi dari hari-hari yang kemarin. Mungkin hari ini kau sedang berjalan di malam-malam yang gelap dan tidak ada terang yang kau lihat. Tapi hari ini saya berdoa, engkau yang duduk di dalam kegelapan, terang Kristus sedang bercahaya. Kau bisa mengangkat tanganmu, saudara. Saya berdoa untuk saudara. Kau melihat Bapa setiap kami yang menghidupkan. Kami mau dipulihkan. Sudah terlalu lama kami dalam posisi seperti ini, Tuhan. Kami jenuh Tuhan untuk berpura-pura, Tuhan. Kami mau datang menghampiri tahta kasih karunia. Darah anak domba Allah adalah jaminan kami. Hari ini Tuhan menjamah. Dia menyentuh bahkan tempat-tempat rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dia melihat itu. Dan dia sedang memperbaiki semua yang runtuh dalam itu. Roh Kudus sedang bekerja dan memperbaiki semua yang rusak, semua yang gagal. Apakah apa yang kau anggap hilang, Tuhan kembalikan kembali. Tuhan mengembalikan semua yang hilang dalam hidup ini. Waktu-waktu yang telah hilang, yang telah berlalu, Tuhan mengembalikan dengan semua. Tuhan berdoa untuk setiap mereka ini, anak-anak, untuk setiap jemaatmu yang menonton lewat live stream, mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Jiwa yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Harapan yang hilang, berikan mereka harapan, berikan iman Tuhan. Dan mereka bisa melewati setiap malam-malam gelap ini. Dan ada terang Kristus yang menyertai. Bapa, saya berdoa untuk setiap mereka. Belas kasih Allah turun atasmu. Tuhan mengubah hidup. Engkau membutuhkan satu langkah keberanian, langkah iman. Kalau ada 1000 langkah, Tuhan yang akan melangkah 999. Dan Tuhan hanya meminta satu langkah untuk engkau datang dan meraih tangannya. Tuhan berdiri di depan pintu hatimu, dan dia mengetuk, dan dia membawa berkat ilahi, yaitu kesembuhan dan promosi. Engkau hidup tidak ditentukan dari apa kata orang, tapi ketika engkau mendengar apa yang difirmankan Tuhan dan engkau mengambil tindakan iman, hidupmu akan diubahkan. Mulai malam ini terjadilah di dalam
Yesus. Haleluya. Mari semua kita berkata. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan. Yesus berkata. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum itu saya kita sambil doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang menurut sebagai sangat Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah dalam kehidupan kami dan kami berjalan sesuai dan satu dengan kehendak-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai dia lebih lagi dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan untuk dia kerjakan Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa dengan pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami agar terus berguna bagi pelebaran pelayanan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengundang Saudari Unun. Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, luar biasa hari ini kami dari jemaat
Karis mengucap syukur, banyak terima kasih sama Tuhan Yesus karena sepanjang 5 tahun ini Tuhan telah banyak menolong kami dalam perjalanan tahun pertama, di mana jemaatnya masih Kak Hendrik dan Kak Ayu bertiga kayak sama Irfan. Masih dimulai dari 2-3 orang. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu kami sampai sebanyak ini. Sebanyak ini. Oke, teman-teman terima kasih hari ini telah menyediakan waktu untuk berbahagia bersama kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-5 tahun. Kalau kami mau menceritakan prosesnya itu seperti grafik ya, ada naik turun seperti rambutku ya, naik turun. Haleluya. Oke, kita akan tiup lilin yang ke-5 tahun. Saya undang semua teman-teman Karis untuk maju ke depan. Kita tiup lilin bersama. Ayo teman-teman Karis. Aduh, mana ya? Di luar stop. Ayo, Kak Novia. Semuanya. Sela. Teman-teman kita nyanyi satu lagu. Mana Angel? Silakan. Hai. Nani. Coba lagi. Di sebelah sini teman-teman Kak, sebelah sini. Ya teman-teman, inilah kami jemaat Karis yang ada di tempat ini. Sebenarnya masih banyak, kita lebih dari 20. Tapi karena yang lain itu banyak sudah kerja, jadi mengungsi ke kampung mereka masing-masing. Maaf, maksudnya cari kerja di tempatnya mereka masing-masing. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu. Teman-teman aku saya lupa lagunya. Oh, happy birthday, oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy Untuk teman-teman dipersilakan duduk, kita dengarkan kesaksian dari Kak Hendrik untuk 5 tahun. Oh, kalian. Shalom semuanya. Karena kasih karunia sehingga orang ada layani di sini dan bisa kenal dengan rekan-rekan pelayanan semua yang hadir. Semua karena anugerah, tidak ada yang bisa disombongkan dan tidak ada yang bisa dibanggakan, karena semua adalah pemberian secara cuma-cuma dari sang pemilik pelayan itu sendiri, yaitu Yesus. Banyak hal, banyak suka, banyak tawa, tapi ada air mata juga selama 5 tahun. Tapi bersyukur kita tetap sehat, kita tetap ada, kita tetap kuat. Bahkan dari pertama pelayanan pun yang main drum itu
orang sudah kenal sebelum ada gereja ini. Sampai hari ini kita tetap menjalin satu hubungan. Orang itu sebenarnya ada beberapa orang, cuma itu karena sudah berkeluarga, sudah kerja. Dan semua rekan-rekan yang lain, terima kasih, saya bersyukur. Terima kasih untuk semua anak-anak Karis, anak-anak Karis yang live streaming, yang sedang tugas, yang kerja, yang ada di luar Palu, bahkan yang tidak sempat hadir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Karis. Karis itu artinya kasih karunia, dan setiap hari kita butuh kasih karunia Tuhan. Saudara juga membutuhkan kasih karunia, mintalah dengan yang punya kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih, ada Mas Teguh bersama istrinya sudah datang, ada Kanis, itu guru sekolah minggu saya dulu, gitu. Tapi pas berdiri sama-sama di sini kayak satu umur. Pak Ustaz masih kecil, dia guru saya luar biasa. Terima kasih untuk Kak Cen sama Abang, terima kasih untuk anak-anak SMTK yang sudah hadir, terima kasih untuk nona-nona ini yang gue tidak pernah lupa ini kalau ada kegiatan Karis. Ada saja orang datang. Terima kasih untuk semuanya. Ada teman pelayanan dari Bermanje, jauh sekali, 3 orang sudah hadir. Saya bersyukur, saya bisa kenal saudara, kita semua bisa saling kenal, saling berbagi dalam pelayanan dan persaksian, dalam anugerah Tuhan. Sebelum saya kasih WA dan untuk menutup, saya mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada hubungan yang baik, ada cinta-Mu, ada kasih-Mu di tengah-tengah kami. Karena anugerah-Mu, sampai hari ini pelayanan ini terus berdiri, terus berjalan. Dan kami tahu ada promosi, ada keajaiban, ada mujizat setiap hari yang kami akan terus lihat. Dan sudah kami lihat dan akan kami lihat lagi. Yang sudah kami alami dan akan terus kami alami. Dan itu juga berlaku untuk semua teman-teman kami, untuk semua jemaat Tuhan, untuk setiap kami yang hadir, untuk setiap kami yang mendengarkan. Biarlah sukacita ini Tuhan, itu meradiasi kepada semua orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengalami, Tuhan jumpai mereka malam hari ini, sehingga kasih karunia Allah pun turun ke semua orang. Dan pujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk 5 tahun yang berjalan ini, dan Engkau tetap ada beserta kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah syukur ulang tahun keluarga Karis. Sejumlah semua kita bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita berikan penghormatan kita bagi Tuhan, sebab Yesus mulia dan Dia layak untuk terus dipuji dan dimuliakan. Kita
bersyukur Engkau mulia dan selalu dan termulia dalam kehidupan kami. Buat hati kami terus terpesona karena keindahan-Mu, karena kasih-Mu dan karena keajaiban-Mu. Tuhan, terima kasih Kau sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau sudah mengangkat kami Tuhan dari lembah yang kelam kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu yang terlalu mulia dalam kehidupan kami. Kami benar-benar bersyukur dan kami benar-benar kagum akan semua kebaikan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, pakai setiap kami yang hadir di tempat ini menjadi motor penggerak atas revival atas kota kami. Dan kami berdoa, generasi kami dipulihkan, generasi kami bertobat di dalam nama Yesus. Dan kembali dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dan setiap orang mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Dan terutama Tuhan, hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu memohon setiap kami yang ada di ruangan ini, bahkan setiap mereka yang mengikuti ibadah ini, Bapa, kami membutuhkan perjumpaan ilahi-Mu Tuhan. Kami membutuhkan perjumpaan dengan Engkau, karena hanya Engkau yang bisa mengubah kami, hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat yang gagal menjadi berhasil, kutuk menjadi berkat, dan kami mengalami berkat kasih karunia Allah karena perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan benar-benar bersyukur kepada-Mu. Dan terlebih dulu Tuhan, hamba memohonkan berkat untuk setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan aku berdoa, manusia rohmu, manusia batinyamu terus diperbaharui dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Dan aku berdoa, jiwamu, pikiran, perasaan dan kehendakmu terus diselaraskan dengan Tuhan. Dan aku berdoa, tubuh fisikmu terus mengalami kesehatan. Dan hari ini jika engkau sakit, kesembuhan ilahi itu berlaku dan terjadi atas hidupmu. Dan Allah Roh Kudus terus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadilah berkat untuk semua orang dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan berpulang. Sebagai ucapan syukur kami dan membagi kebahagiaan dengan semua yang hadir, kami menyediakan makan malam bersama. Amin. Sebelum kita makan, saya dengan hormat Anis untuk pimpin kita dalam doa makan. Oke. Ya, coba lihat samping kiri kanan dulu mukanya, kasih senyum yang paling manis. Ya. Ada muka lapar ini? Tidak ada ya? Kenyang dengan firman Tuhan, plus kita komplit lagi dengan berkat jasmani. Kita saat dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami ikut bersuka cita, berbangga oleh karena karya Tuhan yang begitu luar biasa. Pelayanan GPPK Karis di tempat ini boleh menjalani 5 tahun pelayanan, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Pada saat ini kami bersatu hati berdoa juga mendukung keluarga hamba-Mu di tempat ini, suami istri bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka akan senantiasa bergairah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami akan melihat bagaimana gereja ini, pelayanan ini akan memberkati banyak jiwa, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kalau 5 tahun mereka boleh lewati, kami percaya 5 tahun berikutnya, 10 bahkan seterusnya, sampai selama-lamanya pelayanan ini akan terus bertumbuh. Pelayanan ini akan menghasilkan jiwa-jiwa baru, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, melengkapi sukacita mereka pada saat ini. Mereka menyediakan berkat untuk kami nikmati bersama-sama. Biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Sekali lagi berkati keluarga hamba-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan pelayanan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Semua dipersilakan melayani masing-masing. Ya, sesuai dengan kekuatan. Sesuai dengan porsi masing-masing.